Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Faizin selaku Kepala Desa Sidapurna serta Bapak Ibu warga Desa Sidapurna yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, saya Atik Sofiana, mahasiswa UIN Wali Songo, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Tujuan saya di sini untuk memberikan penyuluhan terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Langsung saja ke materinya. Jadi, pertanyaannya, apakah sehat itu penting? Seseorang dikatakan sehat apabila tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya berjalan dengan normal dan sebagaimana mestinya. Orang yang sedang sehat, maka pastilah ia akan dapat melakukan aktivitas sehari-harinya dengan baik tanpa merasa lelah yang berlebihan. Namun, ketika seseorang sedang sakit, pastilah ia tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan baik dan ia pasti membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari sinilah dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang sakit tidak berguna karena ia tidak dapat melakukan aktivitas yang bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Baik, apa sih keuntungan dari kesehatan itu? Keuntungan dari sehat yang pertama dapat bekerja dengan baik, terhindar dari penyakit, menghemat pengeluaran untuk biaya kesehatan, dan yang terakhir dapat hidup bahagia. Selanjutnya, apa itu perilaku hidup bersih dan sehat? Jadi, PHBS ini adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarganya atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam bidang kesehatan di masyarakat. Selanjutnya, apa sih manfaat dari PHBS ini? Manfaat dari PHBS ini yang pertama, setiap anggota keluarga akan menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Selanjutnya, anak tumbuh sehat dan cerdas. Kemudian, anggota keluarga siap bekerja. Dan yang terakhir, pengeluaran biaya rumah tangga dapat digunakan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan, dan modal usaha untuk menambah pendapatan keluarga. Dari perilaku PHBS ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 151 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan selanjutnya ada pula dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88 yang berbunyi wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullahal ladzi antum bihi mu'minun. Dari sinilah dari Quran Surat Al-Maidah inilah dapat kita ambil hikmahnya, ambil kita tarik kesimpulan bahwasannya kita apabila kita makan janganlah melihat dari halalnya saja, melainkan kita perlu mengetahui kandungan dari makanan tersebut guna agar tubuh kita terhindar dari penyakit. Kemudian perlu masyarakat ketahui bahwa PHBS ini dapat dilakukan. Yang pertama, PHBS dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di tempat umum. PHBS di fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Kemudian ada 10 indikator dari PHBS. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga medis. Kenapa persalinan harus ditolong oleh tenaga medis seperti dokter, bidan, atau tenaga medis lainnya? Karena mereka telah profesional dalam menangani persalinan. Kemudian yang kedua, memberi ASI kepada balita. Para ibu tidak perlu khawatir akan semakin bertambahnya usia dari bayi, maka kebutuhan dari bayi tersebut akan meningkat. Namun, ASI ini akan produksi sesuai dengan kebutuhan yang bayi butuhkan. Kemudian, menimbang balita setiap bulan. Dengan tujuan apa menimbang balita setiap bulan? Dengan tujuan untuk memantau pertumbuhan dari bayi tersebut. Kemudian, menggunakan air bersih. Menggunakan air bersih, bisa Bapak Ibu lihat gambar sebelah kanan
itu gambar air yang bersih, kemudian gambar yang sebelah kiri itu merupakan gambaran air yang kotor. Kemudian apa saja yang syarat air bersih? Air bersih itu secara fisik dibedakan menjadi melalui indera kita, antara lain dapat dilihat, dapat dirasa, dapat dicium, dan dapat diraba. Kemudian air bersih itu tidak berwarna, artinya air bersih tersebut bening dan jernih. Kemudian yang ketiga, air tidak keruh. Yang keempat, air tidak berasa. Dan yang kelima, air tidak berbau. Selanjutnya, indikator PHBS yang selanjutnya yaitu cuci tangan memakai sabun. Kapan sih kita semua harus mencuci tangan? Kita semua harus mencuci tangan ketika sesudah buang air, setelah mencekoki bayi atau anak, setelah makan dan menyuapi anak, setelah memegang hewan, kemudian setelah bermain di tanah, lumpur, atau tempat kotor lainnya. Selanjutnya, di sini ada langkah cuci tangan yang benar. Yang pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Kemudian yang kedua, usap sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela-sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Yang keempat, bilas tangan dengan air bersih. Yang kelima, keringkan tangan menggunakan tisu atau handuk. Selanjutnya, indikator PHBS yaitu menggunakan jamban yang sehat. Apa yang dimaksud dengan jamban? Jamban merupakan tempat yang aman dan nyaman untuk digunakan sebagai tempat buang air besar. Sedangkan jamban sehat adalah fasilitas pembuangan ninja yang memasuki kategori seperti dapat mencegah kontaminasi ke badan air, mencegah kontak antara manusia dan tunjang, kemudian mencegah bau yang tidak sedap. Yang selanjutnya, bagaimana cara kita semua memelihara jamban yang sehat? Kita semua dapat memelihara jamban sehat dengan cara lantai jamban selalu bersih dan tidak ada genangan air. Bersihkan jamban secara teratur sehingga jamban dalam keadaan bersih. Kemudian di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat, tidak ada lalat, kecoa, atau tikus yang berkeliaran. Selanjutnya, tersedia alat pembersih seperti sabun, sikat, dan air bersih. Yang selanjutnya, tersedia cairan pembunuh kuman. Kemudian yang selanjutnya, indikator dari PHBS yaitu memberantas jentik nyamuk. Apa itu rumah yang bebas jentik? Rumah yang bebas jentik adalah rumah tangga yang setelah dilakukan pemeriksaan jentik secara berkala tidak terdapat jentik nyamuk. Kemudian apa yang perlu kita lakukan agar rumah dan sekitarnya itu bebas dari jentik nyamuk? Yang kita perlu lakukan yaitu lakukan pemberantasan sarang nyamuk atau disingkat dengan PSN, yang merupakan kegiatan memberantas telur, jentik, dan kepompong nyamuk penular berbagai penyakit seperti demam berdarah dan lain-lainnya. Pembersihan jentik ini dapat dilakukan dengan cara 3M+, menguras, menutup, mengukur, plus menghindari gigitan nyamuk. Selanjutnya, indikator PHBS yaitu membuang sampah pada tempatnya. Dapat Ibu Bapak lihat, sampah itu dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik yakni sampah basah, dan yang kedua sampah anorganik yaitu sampah kering. Selanjutnya, apa sih yang terjadi bila kita semua membuang sampah secara sembarangan? Yang pertama, tempat tersebut akan menjadi tempat berkembang biak nyamuk, kecoa, tikus, dan serangga lainnya. Kemudian yang kedua, tempat tersebut menimbulkan air tergenang dan becek. Yang ketiga, menjadi sumber penyakit. Yang keempat, menyebabkan banjir.
Yang kelima, menyebabkan pencemaran lingkungan. Sekian materi penyuluhan dari saya terkait dengan perilaku hidup sehat dan bersih. Ada closing statement dari saya, kebersihan merupakan sebagian dari iman dan tidak ada keindahan tanpa kebersihan. Sesuatu tampak indah karena ia dalam keadaan bersih. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.